Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Syukari Channel. Kali ini saya akan membahas tentang di mana semenjak digantinya Pak Nadiem Makarim oleh Pak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ramai berita, rumor berita bahwa akan ada penggantian kurikulum ya, yang sebelumnya kita menggunakan kurikulum merdeka atau kurmer, di mana sebenarnya dari kurikulum merdeka ini banyak pro kontra yang ditanggapi oleh berbagai macam aktivis pendidikan, atau mungkin juga banyak pro kontra dari para guru ya. Sehingga ketika Pak Nadiem ini sudah digantikan oleh Pak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, rumor akan adanya penggantian kurikulum merdeka. Saya kutip dari beritanya klikpendidikan.id pada tanggal 6 November Rabu kemarin ya, seminggu kemarin, di mana selamat tinggal kurikulum merdeka katanya. Mendikdasmen Pak Abdul Muti menyiapkan pengganti di tahun ajaran baru, yaitu deep learning ya, yang akan diganti kemungkinan kurikulum merdeka yang akan diganti dengan kurikulum deep learning. Sebenarnya apa sih kelebihan dari kurikulum deep learning? Kita bahas, nah ya, di mana Pak Abdul Mukti, saya ambil berita dari Klik Pendidikan bahwa gencar wacana untuk mengganti kurikulum merdeka dengan kurikulum baru di era Menteri Pak Abdul Mukti ya, terus berkecamuk karena mungkin selama ini banyak guru-guru yang, mohon maaf, mungkin menolak dengan adanya kurikulum merdeka ya. Pak Menteri itu Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau Mendikdasmen itu disebut-sebut sedang menyiapkan konsep deep learning sebagai penggantinya, katanya. Deep learning sebagai pengganti kurikulum merdeka. Namun Pak Menteri dalam rapat kerjanya dengan Komisi 10 DPR RI, ia masih membantah jika akan mengganti kurikulum merdeka dalam waktu dekat. Ya mungkin untuk saat ini dalam masa perancangan atau dan lain sebagainya, dalam masa pertimbangan dan sebagainya. Akan tetapi dalam waktu dekat ini ia membantah bahwa akan mengganti kurikulum merdeka dengan deep learning. Nah, kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDB, Merdeka Belajar, dan lain-lain, kata Pak Abdul Mukti ya. Dikutip dari klikpendidikan.id dan dari YouTube-nya TPR Parlemen pada Rabu 6 November 2024. Pak Abdul Mukti juga menerangkan bahwa yang beredar ramar di media sosial itu merupakan isu dan aspirasi masyarakat, bukan pernyataan resmi dari Kemendikdasmen. Jadi masih isu ya, masih isu. Kemungkinan dalam waktu dekat ini belum ada penggantian kurikulum, masih menggunakan kurikulum merdeka ya. Lebih jauh dijelaskan oleh Mendikdasmen jika pergantian kurikulum merdeka itu mustahil dilakukan saat ini. Jadi saat ini kemungkinan tidak akan diganti kurikulumnya ya. Alasannya adalah pada saat ini satuan pendidikan atau sekolah sedang dalam masa pertengahan tahun ajaran, jadi nggak mungkin ya akan diganti kurikulum. Mungkin ya, kemungkinan bisa aja akan digantinya pada tahun ajaran baru gitu ya. Secara tahun ajaran sekolah itu sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tidak mungkin kita melakukan perubahan kurikulum di tengah tahun ajaran, tegasnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pergantian kurikulum di tahun ajaran baru. Ya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 akan ada pergantian kurikulum katanya. Pak Kemendikdasmen juga saat ini masih melakukan berbagai kajian sebelum mengambil kebijakan berdasarkan beragam dari aspirasi. Kami punya masih waktu beberapa bulan untuk nanti melakukan pengkajian, menyerap aspirasi sehingga pada tahun ajaran baru sebutnya. Sementara beredar beberapa platform di media sosial, khususnya TikTok, tentang konsep
kurikulum deep learning dari Mendikdasmen Pak Abdul Mukti ya. Konsepnya seperti apa? Banyak yang beredar di media sosial dari konsep deep learning. Seperti apa konsepnya ya? Salah satunya dalam unggahan TikTok ya, dalam unggahan TikToknya Kabar Santrimu memberi bocoran bahwa kurikulum deep learning itu sebagai pengganti kurikulum Merdeka. Tapi mungkin tidak sekarang ya. Tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan yang namanya deep learning, kata Pak Abdul Mukti dalam TikTok Kabar Santrimu. Deep learning itu merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan metode belajar mindful, meaningful, dan joyful. Nah, seperti apakah mindful, meaningful, dan joyful ya? Akan ada 3 konsep yang akan dalam masuk deep learning yang mungkin akan diprediksi pengganti kurikulum Merdeka. Anak didik diajar untuk mengetahui, memahami, dan menguasai ilmu-ilmu baru secara mendalam dan detail. Salah selain itu juga siswa mampu mengetahui relevansi kegunaan atau manfaat dari ilmu yang baru dikuasai. Jadi jangan ada paksaan belajar ini tapi ternyata kebermanfaatan ilmunya masih kurang ya. Sehingga para siswa juga mampu mempraktikkan atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari agar ilmu itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika bocoran ini benar adanya, maka selamat tinggal kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025-2026 ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi untuk saat ini belum ada wacana untuk melakukan penggantian kurikulum ya. Yang mungkin di tahun ajaran baru, nah mungkin ya ada penggantiannya mungkin di tahun ajaran baru, yaitu dengan menggunakan deep learning. Ada mindful, meaningful, dan ada joyful. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi buat para guru, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika ada yang keliru, saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.